Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini, sesi kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan pengantar manajemen, yaitu kita sampai pada materi terkait dengan lingkungan eksternal organisasi. Kenapa kita membahas lingkungan eksternal? Seperti yang kita tahu, perbedaan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah ketika kita berbicara masalah lingkungan internal organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Lingkungan internal adalah hal-hal yang terkait dengan organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan organisasi yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Adapun lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi, namun keadaannya itu mempengaruhi organisasi, kebijakan-kebijakan di dalam organisasi, pergerakan-pergerakan organisasi, ya. Jadi kenapa kita concern ke lingkungan eksternal organisasi? Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri, seperti itu. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk faktor-faktor apa saja sih yang termasuk dalam lingkungan eksternal ini? Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar ya tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan oleh manajer, khususnya bagi kita atau teman-teman yang ada di posisi manajemen, ya, sebagai manajer, ya, sebagai direktur dan sebagainya, otomatis harus mulai memperhatikan lingkungan-lingkungan eksternal organisasi dibandingkan dengan mungkin ketika berada di operasional, ya, tidak begitu concern karena concernnya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang lebih teknis. Untuk lingkungan eksternal sendiri mempunyai, ya, baik unsur-unsur yang berpengaruh ya secara langsung, ya, yang nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro yang kecil dan yang berpengaruh tidak langsung, ya, ini yang besar, ya, eksternal makro. Ini dibagi menjadi dua, eksternal mikro dan eksternal makro. Untuk di mikro sendiri, eksternal mikro sendiri itu terdiri dari pesaing, ya, dari supplier atau penyedia, customer atau langganan, ada juga lembaga keuangan, kemudian ada pasar tenaga kerja dan juga perwakilan dari pemerintah, gitu ya. Yang ini hal-hal yang berpengaruh secara langsung namun tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Untuk makronya sendiri itu ada teknologi, ada ekonomi, ada politik, ya, keadaan politik, keadaan sosial dan juga dimensi internasional. Ini yang lingkungan eksternal makro yang besar, ya, yang tidak berpengaruh secara langsung namun tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan oleh manajer. Kita akan membahas mulai dari lingkungan eksternal yang mikro. Kita mulai dari yang namanya pesaing, ya, dari pesaing. Melalui pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapi, organisasi itu dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasinya. Misalkan perusahaan harus menciptakan perbedaan-perbedaan dalam packing, ya, packaging, pelayanan, promosi, ya, ketika produk dan harga sama misalnya dengan pesaing, gitu ya, makanya harus ada diferensiasi, ada pembedanya, memahami kekuatan kelemahan pesaing untuk memungkinkan perusahaan dapat menggunakan kekuatan bersaingnya secara efektif dan efisien. Pesaing ini sendiri ada untuk apa, gitu ya? Sebenarnya yang paling penting adalah untuk mengetahui, untuk bercermin sebenarnya organisasi ini atau diri kita ini itu ada di posisi mana sih, ya, dibandingkan di dalam persaingan ini, ya, ketika suatu industri, ya, atau perusahaan yang bersifat profit bahkan non profit sekalipun, gitu ya, ketika kita melihat usaha-usaha lain atau organisasi-organisasi lain, perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, dengan melihat keberadaan mereka kita jadi tahu, oh, posisi kita itu ada di mana. Sebagai contoh, mengapa Indonesia disebut sebagai negara berkembang? Gitu. Kenapa tidak disebut sebagai negara miskin atau kenapa tidak disebut sebagai negara maju? Jawabannya adalah karena, gitu ya, karena kalau kita melihat, oh, Jepang negara maju, gitu ya,
dengan indikator seperti ini A, B, C dan sebagainya. Dibandingkan dengan Indonesia berarti ada kategori-kategori khusus kalau negara maju itu seperti ini ya, kalau negara berkembang itu seperti ini, kalau negara mungkin yang negara terbelakang ya itu seperti ini gitu. Sehingga dengan kita bisa membandingkan ya, membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain, Jepang, Amerika Serikat, berarti Indonesia masih ada di taraf negara berkembang seperti itu, gitu ya. Di dalam gampangnya adalah di dalam proses belajar mengajar di sekolah misalnya. Saya tidak tahu sekarang masih ada sistem ranking atau tidak gitu ya. Sistem ranking atau tidak masih ada. Yang pasti waktu era saya dulu kita bisa tahu posisi kita ada di mana gitu ya di kelas itu karena apa? Ya karena kita melihat ada persaingan. Persaingan apa di situ? Adanya persaingan mungkin ujian dan sebagainya. Sehingga oh ada yang anak ranking 1 gitu. Ternyata ada yang ranking 3 dan sebagainya. Oh ternyata ranking 9, 10 dan lain sebagainya. Nah, posisinya kalau di dalam bisnis khususnya pesaing itu cuma untuk melihat posisi kita tuh ada di mana. Setelah kita tahu, oh kita dalam industri minuman ini gitu ya, posisi kita sama pesaing itu ternyata terlampau jauh. Terlampau jauh, oke kita akan masuk penetrasi pasar, tapi dengan apa nih produk kita sama gitu. Berarti yang dibedakan apanya? Sebagai contoh, untuk industri makanan olahan seperti ayam-ayaman gitu ada KFC, McD. Itu raksasa gitu ya. Bahkan franchise-nya di seluruh dunia ada gitu. Akhirnya kita masuk nih, masuk kalau sekelas itu kayaknya belum nyampe, tapi produknya sama, yang disajikan kurang lebihnya juga sama, pelayanannya ya more or less sama gitu ya, ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tapi gimana ya, mau masuk ke situ tidak mampu bersaing karena terlalu besar, akhirnya apa? Akhirnya mencoba untuk membedakan segmentasi pasarnya, yang pasarnya mungkin pendapatannya di bawahnya, di bawah segmentasi pasar yang diincar oleh McD, sehingga muncullah misalnya kayak Rocket Chicken ya, terus apa Popeye Chicken, Olive Chicken, dan chicken-chicken yang lain. Nah, akhirnya terbentuklah segmentasi sendiri dan sekarang tidak bisa dibandingkan antara Rocket Chicken dengan McD karena berbeda segmentasi. Berarti muncullah dunia persaingan industri yang baru, Rocket Chicken dengan Popeye Chicken dan lain sebagainya, ada DKF sekarang muncul dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan satu dengan yang lain itu apa? Entah dari rasa, packaging, pelayanan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membedakan ya, dan saling bercermin satu sama yang lain ya. Walau ini adalah fungsi pesaing, bukan hanya untuk dibanding-bandingkan saja, tapi untuk menemukan potensi diri juga dari suatu organisasi dan individu. Oke, kita lanjut ke masalah langganan atau customer. Customer juga merupakan faktor atau lingkungan eksternal ya yang berdampak langsung gitu, tapi tidak dapat dikendalikan karena kita tidak bisa mengendalikan customer kan. Customer dipaksa untuk membeli produk di kita juga nggak bisa gitu. Nah, strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran ini sangat-sangat tergantung dengan situasi pasar dan customer tersebut. Maka dari itu kita harus bisa menganalisa profil customer yang sekarang gitu ya. Customer sekarang itu seperti apa dan juga yang potensial yang kira-kira bisa kita jadikan customer kita itu yang di masa yang akan datang itu seperti apa. Dan juga kondisi pasar ya. Karena hal ini penting bagi manajer untuk apa? Untuk mengambil keuntungan saat ini ya, saat ini gitu ya. Kita tahu profil langganan kita itu seperti apa sehingga kita tahu PDKT-PDKT-nya ke mereka itu seperti apa. Tidak mungkin kita menjual produk yang fitur-fiturnya milenial sekali tapi pendekatannya pendekatan orang tua gitu ya. Bukan pendekatan-pendekatan gaya anak muda yang asik dan sebagainya, iklan-iklannya ternyata jadul banget gitu kan, nggak bisa gitu. Begitu juga pembeli potensial di masa yang akan mendatang. Kita bisa memperkirakan selera konsumen, kita bisa prediksi ke depan itu akan seperti apa. Sehingga saat selera tersebut berubah, karakteristik konsumen itu berubah gitu ya. Perusahaan bisa langsung menangkap pasar tersebut sehingga keuntungannya bisa lebih optimal. Nah, analisa ini dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan perilaku pasar atau langganan ya. Maka dari itu, mengetahui profil, perilaku, selera dalam situasi persaingan ketat melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan langgananlah perusahaan akan dapat bertahan. Pemasaran itu ujung-ujungnya adalah memperoleh laba dari kepuasan pelanggan. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan yang saat ini mungkin masih bisa bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang dapat memuaskan pelanggan, ya, yang bisa berkembang dan memperoleh benefit dari kepuasan pelanggan tersebut. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, tapi
banyak juga yang tumbang. Tapi ada juga yang bisa bertahan dan umur-umur perusahaan itu bahkan bisa lama, long last. Berarti apa kuncinya? Kuncinya berarti dibutuhkan oleh customer yang ada saat ini dan berhasil memuaskan mereka. Kalian bisa identifikasi secara mandiri terkait perusahaan-perusahaan yang memiliki umur yang panjang dan kira-kira apa sih yang membuat mereka bisa bertahan hingga saat ini. Tentunya berbagai macam faktor, tapi salah satu faktornya adalah kepuasan dari pelanggan. Yang ketiga untuk eksternal mikro itu ada pasar tenaga kerja atau labor supply. Organisasi memerlukan tentunya yang namanya sejumlah karyawan dengan berbagai keterampilan. Yang namanya organisasi perusahaan otomatis perlu sumber daya manusia dong, gitu ya. Nah, uh, kita butuh atau perusahaan itu butuh yang benar-benar keterampilan khusus, kemampuan khusus dan pengalaman khusus ya. Sehingga organisasi perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik gitu. Kira-kira organisasi kalau butuh orang-orang yang ahli gitu ya, berarti organisasi harus image di mata pasar tenaga kerja, calon-calon yang akan mendaftar harus baik dong gitu ya. Nah, ini kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan yang skillful inilah ya yang merupakan kebutuhan prasyarat bagi perusahaan yang sukses. Kadang-kala kan kita berbondong-bondong kepengen menjadi contohnya PNS misalnya. Berarti di balik itu ada yang dikejar oleh pasar tenaga kerja, calon-calon yang akan mendaftar gitu. Atau orang-orang banyak yang mendaftar di perusahaan X mungkin karena image-nya bagus, mentereng, gajinya gede dan sebagainya. Itu juga bisa seperti itu image-nya. Oleh karena itu kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang skillful juga ya, memperoleh maupun mempertahankan ketika sudah masuk merupakan hal yang memang perlu concern ya diurus gitu. Untuk apa? Agar perusahaan sukses. Setidaknya ada 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan. Yang pertama adalah reputasi perusahaan di mata angkatan kerja yang tadi saya bilang. Biasanya orang tuh masuk kepengen daftar perusahaan tertentu itu karena apa gitu ya. Berarti itu kan kaitannya dengan reputasi. Semakin baik perusahaan, semakin banyak yang mendaftar dan perusahaan pun bisa memiliki bargaining position di situ. Kemudian terkait dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Di Indonesia kemungkinan pertumbuhan angkatan kerja semakin meningkat ya karena kita juga ada bonus demografi. Berbeda dengan negara-negara yang lain contohnya seperti Jepang ya yang dimana orang tuanya nanti bisa dikoreksi orang tuanya itu lebih banyak dibandingkan dengan angkatan mudanya karena beberapa hal sosial seperti itu. Kemudian tidak hanya ada saja angkatan kerjanya, ada saja calon yang daftar, pertumbuhannya meningkat, tapi juga tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, mungkin bagi para mahasiswa ini juga sebagai pengingat ya, sebenarnya yang namanya lowongan kerja itu mambrah-mambrah, banyak sekali tersedia di internet ya, baik online maupun mungkin secara offline juga gitu yang membuka. Dari perusahaan yang paling bonafit sampai perusahaan yang biasa saja juga ada. Yang di perusahaan bonafit itu banyak yang menawarkan gaji gede, banyak gitu. Permasalahannya adalah sesuai enggak ya individu-individu ini atau kelompok-kelompok ini dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan gitu. Perusahaan pun sama. Kok makin lama makin syarat perusahaan harusnya makin ketat tapi kok susah nyarinya ya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Oleh karena itu ada beberapa perusahaan itu sampai turun gunung ya mengadakan pelatihan-pelatihan atau mungkin bagi pelamar yang daftar itu perusahaan harus mengeluarkan kos untuk pelatihan karyawan-karyawan baru gitu ya. Karena memang pasar tenaga kerja saat ini tidak bisa dikendalikan karena masuk lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga keuangan. Nah, organisasi-organisasi, apalagi perusahaan, itu tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan. Contohnya seperti bank komersil, bank instansi, dan perusahaan asuransi, termasuk pasar modal. Kebutuhan ini terkait dengan, ya kalau perusahaan kan otomatis ada sumber daya keuangan ya. Bisa juga terkait dengan pembiayaan jangka pendek, jangka panjang, gitu juga ya. Mungkin ada kerjasama proyek, dan sebagainya.
Nah, perusahaan penting menjalin hubungan kerja yang baik dengan lembaga keuangan untuk memahami prosedur, misalnya perbankan, bagaimana cara meminjam uang gitu ya, bagaimana cara mungkin kalau mau kerjasama gitu ya, terus mampu membuat transaksi yang berharga, punya pembukuan yang lengkap dan jaminan yang diperlukan. Biasanya kalau perusahaan ingin meminjam uang ya mendapat bantuan, suntikan dana dan sebagainya, otomatis ada berbagai macam prosedur dan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Nah, ketika ketika perusahaan menjalin kerjasama yang baik, akan lebih memahami syarat-syarat tersebut, alur-alurnya seperti apa. Sehingga kedepannya ketika perusahaan memang membutuhkan dana, ya itu bisa dijalankan dengan lebih baik seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan supplier ya, atau penyedia ya bahan baku. Perusahaan itu ketika mau membuat sesuatu pasti butuh bahan baku. Bahan bakunya ini ya harus di stok dari supplier seperti itu. Kalau misalnya tidak memproduksi sendiri. Contohnya tadi kita pernah bahas KFC ya. KFC ya bahan bakunya apa? Ayam gitu ya. Biasanya ada rekanannya sendiri gitu ya yang menyediakan mensuplai ayam untuk KFC setiap harinya. Itu pasti ada gitu ya. Perusahaan-perusahaan lain juga, perusahaan otomotif ya ada onderdil-onderdilnya gitu ya. Di pertanian juga sama ya, ada yang mensuplai mungkin pupuknya dan sebagainya, seperti itu. Nah, setiap organisasi ini tergantung pada para suppliernya atau penyedianya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ataupun bahan pembantu, pelayanan, energi dan peralatan yang digunakan ya untuk memproduksi outputnya ini ya, tergantung organisasi atau perusahaannya apa. Di mana organisasi biasanya berhubungan dengan supplier melalui agen atau manajer pembeliannya, melalui manajernya misalnya. Dan manajer tersebut biasanya senantiasa harus menilai kemampuan, reputasi, pelayanan, harga, kalau ada potongan ya, potongan kuantitas, potongan harga, kualitas dari barang tersebut, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik yang diinginkan oleh perusahaan ya. Maka dari itu keberadaan supplier ini sangat mempengaruhi terhadap organisasi secara langsung. Kemudian yang terakhir ada perwakilan-perwakilan pemerintah. Kita tahu bahwa yang namanya pemerintah itu ada yang tugasnya membuat regulasi terhadap perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha di suatu daerah ya. Kemudian ada proyek-proyek tertentu yang melibatkan swasta juga ya, melibatkan perusahaan-perusahaan yang lain ya yang membuat itu baik di eksekutif maupun di legislatifnya. Nah, hubungan organisasi atau perusahaan dengan perwakilan-perwakilan yang ada di pemerintahan saat ini berkembang itu semakin kompleks ya. Perwakilan-perwakilan pemerintah biasanya menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh organisasi dan operasinya. Misalnya kayak secara pandemi gitu ya. Ketika pandemi ada peraturan-peraturan tertentu yang pengusaha atau tempat usaha harus buka sampai jam tertentu atau prosedurnya harus seperti apa. Ada prosedur perizinan membuka usaha, terus pembatasan hal yang lainnya untuk melindungi masyarakat. Di samping itu, perwakilan-perwakilan pemerintah sering merupakan atau menjadi para penyedia kreditur besar bagi perusahaan kalau dalam konteks ada proyek ya, bekerja sama dengan swasta kan biasanya ada seperti itu. Sehingga menjalin hubungan dengan perwakilan pemerintah menjadi sangat penting dewasa ini khususnya bagi para perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi seperti itu. Oke, ini untuk part satu ya terkait dengan lingkungan eksternal mikro. Nanti untuk selanjutnya kita ada di part yang selanjutnya.